Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jemaat GSI Talitakum Malang, senang sekali pada minggu ini kita adalah merupakan minggu yang pertama di dalam memasuki tahun 2022. Puji nama Tuhan, haleluya. Sesuatu yang sangat indah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan luar biasa. Nah, Saudara, di tahun yang baru ini, minggu yang pertama ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, siapkan diri kita masing-masing untuk juga mengikuti perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa lebih dahulu ya buat firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menjadi penuntun bagi kami di dalam memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Sehingga firman itu akan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh yang melemahkan kami, merintangi, menghalangi pemberitaan firman Tuhan, kami sepakat sehati, kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang akan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Nah, di dalam firman Tuhan ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Berjalan Bersama Roh Kudus. Ya, ini masih ada kelanjutannya dengan firman Tuhan di penutup tahun ya, tanggal 31 Desember dan juga membuka tahun 2022. Ya, berjalan bersama Roh Kudus. Saudara, kita tahu bahwa tanggal 31 itu saya sampaikan bahwa setiap orang yang sudah percaya Yesus, di dalam dirinya ada Roh Kudus yang menyertai dia selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, saat ini kita hidup di masa Roh Kudus. Ya, kita hidup di masa Roh Kudus. Kalau di dalam perjanjian lama mereka hidup di dalam masa Allah Bapa, ya, kemudian pada saat murid-murid rasul-rasul itu mereka hidup di dalam zaman Tuhan Yesus, seperti pernah saya sampaikan juga khotbah hal ini. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam zaman akhir ini, saudara, kita saat ini hidup di masa Roh Kudus, sehingga kita harus taat untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mempunyai satu hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Percayakan hidup kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Dia. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, puji nama Tuhan. Saya membagi menjadi 4 bagian di dalam khotbah saya. Yang pertama, Roh Kudus atau Roh Yesus. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Suci yang tinggal di dalam diri kita itu adalah rohnya Yesus sendiri, saudara. Puji nama Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Luar biasa, saudara. Ya, ini sudah dibuktikan oleh Yesus bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Yesus sudah mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 juga di sana dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Yesus pada waktu sebelum naik ke surga, saudara, sebelum terangkat naik surga, Dia memberikan satu amanat agung, ya, untuk kita boleh memberitakan kabar baik pada orang lain. Dan ada janji yang diberikan kepada kita, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini berbicara tentang Roh Kudus, saudara. Karena Yesus sudah naik ke surga,
Dan Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Wah, luar biasa. Puji nama Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang menyertai kita selama-lamanya. Dia menjadi penolong, penghibur, dan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Oh haleluya. Satu pribadi yang hidup dan kita dapat berkomunikasi dengan Roh Kudus. Saudara, karena Roh Kudus adalah pribadi yang hidup di dalam diri kita, ya, roh yang hidup di dalam diri kita, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan Dia. Puji nama Tuhan. Ini sesuatu yang sangat indah, saudara. Kalau pada waktu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, ya, sebagai manusia datang ke dalam dunia, dan pada waktu itu murid-murid bisa berkomunikasi langsung dengan Roh Kudus, ya, bisa berbicara langsung dengan Tuhan Yesus, saudara. Ya, mereka bisa berkomunikasi dengan Yesus secara langsung. Dan saat ini juga saudara dan saya juga sama, saudara. Kita juga dapat berkomunikasi, tetapi bukan dengan pribadi Yesus, tetapi dengan Roh Kudus, yang adalah rohnya Yesus sendiri yang tinggal di dalam diri kita. Oh, sesuatu yang luar biasa, saudara. Puji nama Tuhan. Jadi Roh Kudus atau rohnya Yesus tinggal dan menyertai kita selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua, saudara, jangan mendukakan Roh Kudus atau memadamkan Roh Kudus. Ya, beberapa waktu yang lalu dalam firman Tuhan penutup tahun juga sudah saya singgung. Jangan mendukakan Roh Kudus atau memadamkan Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 di sana dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sekali lagi, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, membuat Roh Kudus bersedih, saudara. Ya, oh haleluya. Firman Tuhan mengingatkan kita luar biasa, saudara. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 juga di sana dikatakan, janganlah padamkan roh. Nah, saudara, tadi katakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang hidup di dalam diri kita. Dia bisa berduka, dia bisa bersedih, saudara. Di saat anak-anak Tuhan, ya, tidak menghormati keberadaan Roh Kudus, melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Roh Kudus, baik perkataannya, baik tindakannya, menyakitkan hati Tuhan, maka disitulah Roh Kudus bisa berduka, saudara. Roh Kudus bisa bersedih, saudara, karena anak-anak Tuhan yang di dalamnya ada Roh Kudus, dia tidak menghormati keberadaan Roh Kudus, tetapi justru malah menyakitkan Roh Kudus, mengecewakan Roh Kudus. Nah, saudara, ini yang bisa terjadi, saudara. Roh Kudus dapat berduka atau bersedih. Roh Kudus juga dapat menjadi padam, tidak menyala-nyala. Ya, saudara, di saat Roh Kudus menggerakkan kita untuk kita berdoa, untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan, untuk kita mau bersaksi pada orang lain, Roh Kudus sebenarnya mendorong kita, tetapi kemudian kita tidak mau melakukannya. Itu sama dengan kita sedang memadamkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ingin supaya pribadi yang ada di dalam diri kita ini bisa menyala-nyala melalui kehidupan saudara dan saya, bisa menyala-nyala. Ya, saudara, mari kita jangan mendukakan Roh Kudus dan juga jangan memadamkan Roh Kudus. Beri Roh Kudus untuk bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, kita, ya, anak-anak Tuhan bisa memadamkan Roh Kudus, bisa mendukakan Roh Kudus di saat mereka itu tergantung bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus di dalam dirinya. Di saat mereka memperlakukan Roh Kudus dengan menghormati Roh Kudus, menyenangkan Roh Kudus, menyukakan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa, menyala-nyala di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara, jikalau mereka, ya, memperlakukan Roh Kudus, tidak menghormati dan tidak menghargai keberadaan Roh Kudus, melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Roh Kudus, maka saudara, dia sangat bersedih,
dan tidak menyala-nyala, menjadi padam, saudara. Oh, haleluya. Saat kita selalu menyenangkan Roh Kudus, ya saya katakan, maka Dia akan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia akan bekerja, Dia akan membakar kita, saudara, sehingga roh kita akan menyala-nyala untuk melayani Tuhan, menyala-nyala untuk menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita berjalan bersama Roh Kudus, saudara? Bagian yang ketiga, melatih hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Melatih hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13, ayat yang sudah sering sekali kita dengar. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, yang sudah datang dan tinggal di dalam diri kita, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji nama Tuhan, saudara. Roh Kudus, Rohnya Yesus atau Roh kebenaran itu akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Saudara, kita perlu melatih untuk hidup didampingi oleh Roh Kudus, saudara. Melatih bagaimana? Melatih untuk mendengar, ya. Kemudian melatih untuk melakukan apa yang Roh Kudus katakan, saudara. Dari hal-hal yang kecil, saudara. Dari hal yang sederhana. Saya sering, saudara, ya, untuk melatih supaya saya semakin peka dengan Roh Kudus, semakin intim dengan Roh Kudus. Saya selalu berusaha mengatakan, ya, ada kata-kata yang saya selalu katakan, tolong, ya, terima kasih, maaf, dan kemudian mengucap syukur, terima kasih kepada Roh Kudus yang sudah menolong. Misalkan, saudara, suatu kali saya mengalami satu kesulitan, saudara, saya berbicara secara langsung aja kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya sedang mengalami seperti ini. Ya, sampaikan aja. Kita berkomunikasi dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Tolong Roh Kudus. Nah, kemudian kalau pada saat kita sudah mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus, kita jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menolong saya, ya, menolong saya. Mungkin dalam hal sederhana, suatu kali mungkin kita kehilangan barang sesuatu, ya. Misalkan saya mencari kacamata, misalkan sederhananya, saya bicara dengan Roh Kudus, tolong, di mana kacamata saya? Nah, saya bicara aja, saya bicara langsung dengan Roh Kudus, di mana kacamata saya. Setelah kemudian saya menemukan Roh Kudus, menemukan kacamata itu, saya katakan terima kasih Roh Kudus, ya, terima kasih Roh Kudus. Kemudian suatu kali saya juga kurang taat di dalam melakukan apa yang sebenarnya Roh Kudus inginkan, saudara. Ya, dalam hal yang kecil, saudara, saya minta maaf kepada Roh Kudus. Roh Kudus, maafkan, tadi saya tidak taat. Saya berbicara secara langsung dengan Roh Kudus, karena saya tahu Dia adalah pribadi yang hidup, yang bisa diajak berkomunikasi di dalam diri kita. Nah, saudara, inilah pentingnya anak-anak Tuhan. Mari, saudara, ya, di tahun 2022 ini kita mau belajar peka dengan Roh Kudus. Kita mau belajar dengar-dengaran suara Roh Kudus, dan kemudian kita mau mentaati, melakukan apa yang Roh Kudus inginkan, berjalan bersama Roh Kudus, ya. Terus ucapkan terima kasih, sampaikan minta tolong, minta maaf kepada Roh Kudus, ya. Kemudian juga bersyukur kepada Roh Kudus yang sudah menyertai kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, inilah pentingnya kita melatih hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dibutuhkan ketaatan kepada Roh Kudus, sebab Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, selalu melibatkan Roh Kudus dalam segala aktivitas kita. Melibatkan Roh Kudus dari mulai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana dulu. Karena kita sedang terus melatih, saudara. Sedang melatih untuk kepekaan kita. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat indah, saudara. Jikalau kita sudah terbiasa melatih, ya, untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus, akan menjadi sesuatu yang indah, saudara. Ya, karena kita tahu bahwa Dia berjanji, Dia akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Ya, tetapi apabila Ia datang, ya, yaitu Roh kebenaran, padahal Dia sudah datang, sudah tinggal di dalam diri kita, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
berarti tidak akan salah saudara kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang keempat, bagian yang terakhir, bagaimana berjalan bersama Roh Kudus. Bagaimana berjalan bersama Roh Kudus? Ibrani pasal 3 ayat 7 di sana dikatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Nah saudara, kata mendengar suaranya, saudara garis bawahi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kita harus peka dengan suara Roh Kudus. Jangan lagi menuruti keinginan daging kita, tetapi mari kita mau menuruti keinginan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Semakin kita peka dengan suara Roh Kudus dan taat dipimpin oleh Roh Kudus, maka Dia akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita harus menyediakan waktu untuk bertanya dan mendengar suara Roh Kudus. Karena dalam kesempatan yang lalu saya katakan, Roh Kudus ingin banyak berbicara kepada saudara dan saya. Roh Kudus ingin banyak berbicara kepada saudara dan saya. Berikan waktu kepada Roh Kudus supaya Dia dapat berkarya, bekerja, dan berbicara secara langsung dalam kehidupan saudara. Puji nama Tuhan saudara. Bersyukurlah saudara jikalau ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Siapakah kita ini saudara? Kita manusia biasa-biasa saja, tetapi ada Rohnya Yesus yang mau tinggal di dalam diri kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya sering katakan ini tidak dimiliki oleh orang-orang dunia, hanya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tinggal mentaati, menuruti, peka mendengar apa yang disampaikan Roh Kudus dan kemudian melakukannya. Saya percaya saudara, kita akan terus berjalan di dalam kebenaran. Dan bukan hanya berjalan di dalam kebenaran, tetapi kita akan berkemenangan di dalam segala hal. Di saat kita mau dengar-dengaran suara Roh Kudus dan taat melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Sungguh kami bersyukur Roh Kudus, Roh Yesus sendiri yang mau tinggal di dalam diri kami. Roh Allah yang luar biasa mau tinggal di dalam diri kami. Luar biasa Tuhan, terima kasih. Kami mau terus menyenangkan Roh Kudus, tidak mendukakan atau memadamkan Roh Kudus. Kami mau terus menghormati, memuliakan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Saya percaya di saat kami terus menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, maka Roh Kudus akan berbicara, bekerja dengan luar biasa. Tuhan tolong kami mau terus melatih untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Kami mau taat, kami mau terus berkomunikasi dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami di dalam segala hal, di dalam melewati perjalanan hidup kami. Kami percaya jikalau kami berjalan bersama Roh Kudus, maka kami terus akan berjalan di dalam kebenaran-kebenaran. Terima kasih Bapa. Segala roh-roh yang coba melemahkan kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sebentar juga akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, kuduskan kami, supaya kami boleh layak dan berkenan untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami boleh layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Ya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus dalam nama Yesus. Ya, kita angkat cawan yang berisi anggur melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami boleh disucikan dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan binasa Tuhan tanpa pengorbanan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami akan menghormati Tuhan, menghargai oh Tuhan karya-Mu yang ajaib. Oh perbuatan-Mu yang besar ya Tuhan. Kami tidak akan melupakan Tuhan. Dan kami terus akan memberitakan berita kematian ini kepada orang lain. Supaya mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semua ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan. Saya ingin sampaikan pengumuman. Ya, ini adalah merupakan ibadah yang pertama di tahun 2022. Mari saudara, kita bersyukur kita sudah melewati kegiatan-kegiatan Natal dan juga kegiatan tutup tahun. Semua karena pertolongan Tuhan. Mari terus bergantung pada Tuhan ya. Mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan tetap disiplin protokol kesehatan. Anak-anak Tuhan harus tetap menjadi teladan di dalam segala hal, ya khususnya berkaitan dengan disiplin protokol kesehatan 5M. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.